coba lingkari hari dengan janji untuk wujudkan semua impian yang selalu menggoda, selalu menggoda. Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang VPN. Jadi khususnya bagaimana membuat user VPN dengan alokasi IP dynamic. Jadi outputnya ketika ada user VPN terkoneksi ke jaringan VPN server, maka akan diberikan IP secara dynamic. Nah, langkah yang harus dilakukan membuat IP pool atau rank IP dari IP tersebut. Kemudian setelah itu baru membuat user profile. Setelah itu kita membuat secret dan lakukan uji coba. Oke, kita langsung saja simak video tutorial selengkapnya. Ya, selanjutnya kita akan membuat user VPN dan dynamic ya. Kemudian nanti kita akan lihat perbedaannya dengan user VPN yang statik, apa sih perbedaannya gitu ya. Jadi memang yang dynamic ini kelebihannya kita bisa mengatur langsung bandwidth manajemennya, itu satu ya. Jadi kita di profil ya, di profil bandwidthnya itu kita kasih bandwidthnya. Nah, tapi di sini membutuhkan step yang lebih lumayan, ada 5 step ya. Jadi yang pertama membuat IP pool dulu, IP pool-nya. Kemudian yang kedua nanti membuat profil ya. Kemudian yang ketiga ini membuat user VPN ya. Ini membuat profil sekaligus ya, plus ini pengaturan bandwidth. Jadi saya gabung aja, jadi ada 4 langkah pengaturan bandwidthnya nanti di sini. Nah, yang keempatnya baru terakhir uji coba koneksi ya. Nah, ini membuat user VPN yang dynamic. Oke, kita langsung ke prakteknya. Jadi balik lagi ke mikrotiknya ya. Mikrotik. Nah, di sini ada menu PVP, masuk ke menu. Nah, interface pastikan cek lagi. Di sini aktif kan? Nah, ini aktif. Oke. Kemudian kita buat IP pool ya. IP pool untuk user VPN tersebut. Karena kan sistemnya dinamik. Jadi masuk ke IP pool di sini. Ya, di sini baru ada poolnya untuk yang LAN ya. Ini DHCP ini yang LAN, ini kita kasih ya, biar lebih rapi, ini DHCP LAN. Oke. Kita tambahkan ini untuk VPN. Sekarang kita bikin DHCP untuk VPN ya. Nah, di address nanti silahkan diisikan dengan rank IP tunnel ya. Jadi misalnya akan dialokasikan 20 IP untuk yang dynamic. Jadi kita isikan saja di sini pakai kelas B. Misalnya contoh saya pakai kelas B ya, 172.16.100 misalnya titik berapa? Mulainya dari 10 sampai 172.16.100 sampai 20 ya. Sampai 30 karena saya bikin 20 user. Nah, jadi cukup ini aja kita definisikannya. Nah, nanti ini sebagai remote address-nya. Remote address yang akan dikasih IP ke klien. Sedangkan local address-nya nanti diisikan di profil, di bagian profilnya ya. Jadi nanti local address-nya kita isikan 172.16.100.1 ya. Oke. Nah, baru setelah ini masuk ke poin yang kedua ya. Ini membuat profil plus pengaturan bandwidth ya. Nah, ini ada profil di sini. Kita menggunakan profil. Nah, kita tambahkan profil baru buat. Jadi nama profilnya ini misalnya VPN untuk user dynamic misalnya. Ini namanya bebas ya, nanti disesuaikan aja ini. Nah, ini ada local address ya. Local address diisi dengan IP tadi.
172.16.100.1. Nah, untuk remote address-nya diisi dengan langsung ke DHCP VPN ya. Nah, ini karena kan sebelumnya kita sudah bikin IP pool-nya. Jadi manfaat IP pool itu untuk langsung mengarahkan dikasih IP berapa ya nantinya di sini. Pilih DHCP VPN, yang lainnya default nggak usah, langsung ke pengaturan protokol untuk keamanannya. Ini use encryption-nya kita aktifkan. Ya, kemudian di limit, nah ini limit itu adalah pengaturan bandwidth-nya. Jadi langsung saja di sini kita pilih pengaturan bandwidth-nya, misalnya per user ya, per user dikasih bandwidth-nya untuk VPN hanya untuk upload-nya 1 mega, download-nya 1 mega. Jadi bandwidth-nya cukup begini aja. Nah, di sini pastikan pilihnya untuk only one supaya satu user hanya bisa connect ke satu perangkat ya. Pilihnya yes, jadi hanya satu. Oke, sudah aja seperti ini, simpel. Kemudian oke ya. Nah, jadi sudah berhasil kita membuat profilnya dulu untuk VPN user dynamic. Nah, selanjutnya masuk ke bagian ini. Seperti tadi, membuat user VPN-nya. Bedanya apa? Membuat user VPN dengan profil, kita ketika add di sini user baru, misalnya namanya adalah Yogi, contoh. Di sini passwordnya diisi, servisnya diisi, PPTP sama. Nah, di bagian profil di sini kita pilihnya bukan lagi default encryption, tapi VPN user dynamic ya. Nah, ini karena sudah dibikin. Kalau kita sudah bikin VPN user dynamic, berarti di sini udah nggak usah lagi. Untuk local address dan remote address-nya sudah tidak dibuat lagi karena sudah diwakili oleh profil. Nah, beda dengan user kita kan, karena user kita kan settingannya ini static. Jadi local address dan ininya tetap didefinisikan. Kalau yang Yogi ini dapatnya nanti IP-nya dari IP pool, dynamic, rubah-rubah. Oke, kita bikin 2 user saja untuk yang ini, copy saja, ini Yogi sama Nita, ya, passwordnya sama, ininya sama-sama ya, ini. Nah, oke, udah. Ini kita kasih komen user dynamic ya, contoh. Nah, terlihat ya perbedaannya di sini dari sisi profilnya. Jadi yang dynamic ini sudah menggunakan profil yang dibuat sendiri. Oke, kita lakukan uji coba ya. Kita lakukan uji coba lagi, tapi karena ini satu koneksi berlaku hanya untuk satu VPN, jadi yang active connection di sini kita delete dulu ya. Jadi yang ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Kalau gini dihapus berarti di IP address juga udah nggak ada ya. Nah, udah nggak ada ini. Baru kita connect lagi ke VPN-nya. Nah, VPN-nya mah nanti kita bikinnya sama seperti tadi, nggak perlu bikin dari awal ya. Gunakan aja VPN yang sudah dibuat. Nah, jadi ini pakai VPN yang ini aja. Nah, ini aja VPN-nya ke sini lagi ya. Nanti kita connect lagi. Oh, ini sebentar. Harus di-clear biasanya ini. Simpan ya, Pak. Connect dulu ya. Jadi masih nempel ininya. Historinya. Ininya harus atau kita buat baru aja ya. Ntar kita buat baru aja. Biar ada 2 VPN ya. Kita buat baru aja. Masuk ke network connection. Misalnya ke control panel aja ya. Control panel. Nah, ini kita buat baru aja, network dan internet, network and sharing center. Setup baru. Pilih VPN. Create new connection VPN ya, create baru. Oke.
Ini IP-nya sama seperti tadi. Kalau IP-nya ininya VPN dynamic misalnya. Kemudian pilih create. Nah, jadi kita sudah punya dua ya. Jadi ini untuk yang asumsikan, ini yang untuk yang statik, ini untuk yang dynamic. Kita connect aja. Kita connect. Nah, ini kita login tadi ya, pakai user yang dynamic. Usernya apa yang dynamic? Kita lihat di sini. Secret. Nah, ini berarti Nita dan Yogi. Kita login pakai usernya Nita. Nita, passwordnya adalah ini, kita connect. Nah, di sini sudah terlihat ya, connect. Kemudian kita cek juga di mikrotiknya, IP-nya berapa sekarang. Nah, di sini IP-nya sudah mendapatkan IP address yang di network 172.16.130, bukan lagi yang 10.10. Tapi ini sifatnya dynamic ya. Sifatnya dynamic, bisa saja nanti berubah lagi. Tergantung, jadi pas begitu connect yang kedua, saya logout dulu. User Nita logout dulu, ganti ke user lain. Nah, ini sifatnya adalah dynamic, berubah-ubah. Gitu. Hanya kelebihannya tadi, dengan membuat user dynamic, kita lebih leluasa mengatur bandwidth manajemennya ya di menu profil di sini. Nah, di limit, sehingga ini langsung ke limit, ada di menu simple queue. Nah, di sini di menu simple queue langsung otomatis bandwidthnya udah ada di sini. Ada simbol D di sini, dynamic queue. Jadi simple queue-nya ini simbolnya D ya. Karena kita sudah membuat profil dengan bandwidth 1 mega 1 mega. Jadi bandwidth management itu ada yang static queue sama dynamic queue. Dynamic queue itu biasanya service VPN, VPOE, DHCP server ya, itu bisa juga dibikin dynamic queue. Nanti kalau ada user yang lainnya lagi, ya connect lagi di sini, nanti ada 2 atau 3 user dalam setting VPN ini. Ya, jadi itu contoh dari implementasi VPN, baik yang user statik maupun yang usernya dynamic ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya dua perbedaan ini, cara membuat user VPN. Ya. Demikian materi yang saya sampaikan tentang VPN ya, konsep dasarnya dan implementasinya.